baku apa lagi. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Iya. Buka Alkitab kita 1 Samuel pasal yang pertama. Ayatnya yang ke-20. Ya, 1 Samuel pasal pertama ayatnya yang ke-20. Sudah dapat katakan amin. Amin. Dikecilkan sedikit ya. Iya. 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-20 saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat 20-nya bilang begini. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Wow, dahsyat ayat ini Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bersama adalah Hana adalah istri dari Elkana. Dia adalah seorang perempuan yang dicatat dalam Alkitab adalah perempuan yang mandul. Artinya perempuan yang tidak punya potensi dapat anak. Tapi ketika dia datang ke Silo untuk berdoa, saya percaya dan saya yakini seperti apa yang tertulis dalam Alkitab, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Tuhan sanggup mengubah, Tuhan sanggup mengubah kutuk jadi berkah. Tuhan sanggup mengubah, Tuhan sanggup membuat segala sesuatu mungkin yang yang tidak mungkin dapat anak, yang mandul itu punya anak. Amin. Karena apa? Tadi Alkitab bilang, Hana bilang kepada Eli, anak ini adalah anak yang kuminta. Saya mau bilang hari-hari ini, apa yang sedang engkau minta kepada Tuhan? Apa yang sedang kita minta kepada Tuhan dan Tuhan kita berharap Tuhan mau melakukannya. Amin. Amin. Hana meminta kepada Tuhan untuk mempunyai seorang anak. Dan Tuhan menjawabnya. Amin. Ketika baca ayat ini membuat saya mendapat sesuatu yang besar dan luar biasa. Amin. Karena kalau sesuatu yang biasa-biasa kan kita lihat, wah ini biasa, ini biasa. Tapi permintaan Hana ini permintaan yang dahsyat, permintaan yang orang bilang ya ini mustahil. Yang dibutuhkan di sini ketika permintaan kita mau dijawab oleh Tuhan, itu tentunya ada yang harus kita lakukan. Mengubah keputusan Tuhan, mengubah keputusan Tuhan dalam hidup itu membutuhkan perjuangan. Amin. Ya. Posisi Hana adalah seorang ibu yang tersakiti, di mana dia menemukan ada Penina dalam hidup Elkana. Dan Alkitab mencatat bahwa Penina ini selalu menyakiti hatinya Hana dengan ucapan yang sangat-sangat menyakitkan. Orang bilang, ya bikin apa Hana, mandu lagi, tidak ada guna. Kata-kata seperti ini yang membuat Hana datang ke hadapan Tuhan. Datang ke hadapan Tuhan dan memohon, Tuhan, buktikan kuasa-Mu. Amin. Amin. Kalau dulu aku pernah mendengar
ada yang engkau ubah. Hari ini pun saya percaya Tuhan mengubahnya. Amin. Hana datang ke Shilo, dia berdoa, menangis dan berdoa, menangis dan berdoa. Sampai-sampai Imam Eli bilang begini, ini orang gila ini. Orang mabuk. Orang mabuk ini. Nangis. Di hadapan Tuhan nangis. Tapi saya mau bilang, dia bukan mabuk. Makanya Hana bilang, saya tidak mabuk. Tapi dengan curahan hatiku, aku mencurahkannya kepada Tuhan. Amin. Dan hasilnya saudara apa? Tuhan mengabulkan permintaannya Hana. Oh, ini yang dahsyat. Sesuatu yang tidak mungkin diminta oleh Hana, tetapi itu diberikan oleh Tuhan. Amin. Kalau hari-hari ini kadang kita sudah meminta Tuhan, apa yang kita minta hari ini, yakinilah bahwa kita akan menerimanya. Amin. Tapi untuk itu ada yang harus kita kerjakan. Ya. Ada yang harus kita lakukan dalam hidup saya dan saudara. Yang pertama yang harus kita kerjakan, jaga hatimu tetap tahir. Amin. Jaga hati kita tetap tahir di hadapan Tuhan. Hana dalam keadaan yang tersakiti bisa saja membalas apa yang dilakukan oleh Penina. Hana bisa berontak kepada Penina. Hana bisa Hana bisa memukul Penina. Tapi apa yang dia lakukan? Dia mau menjaga hatinya. Amin. Amin. Dia cuma mau curhatnya sama Tuhan. Dia mau bawa sama Tuhan. Amin. Karena memang benar, jagalah hati dari kewaspadaan. Ya. Sebab dari situ terpancar kehidupan. Amin. 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 Hati yang penting yang kita jaga. Hana menjaganya dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Dia datang ke Shilo. Memang waktu itu mereka datangnya 1 tahun 1 kali. Tapi bukan burung tahun, saudara. Bukan. Karena memang kebiasaan mereka begitu. Tapi bukan berarti mereka tidak ada hubungan dengan Tuhan di rumah. Tidak. Mereka datang ke Shilo seperti yang biasa mereka lakukan. Dia menjaga hatinya di sana, dia mencurahkan hatinya di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Sampai ya, yang seperti yang saya katakan tadi, Imam Eli pun kira Hana lagi mabuk. Saking seriusnya dengan Tuhan, saking dia mau mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Dia menangis, dia mencurahkan bahasa hatinya kepada Tuhan. Haleluya. Ini yang pertama yang harus kita lakukan, menjaga hati kita. Amin. Di keadaan apapun kita mari mau menjaga hati kita. Amin. Jangan sampai terkontaminasi dengan yang lain-lain. Karena dunia sekarang ini menuntut hatimu untuk terkontaminasi dengan dunia. Untuk terkontaminasi dengan keadaan-keadaan di sekeliling kita. Tapi percayalah, saya pastikan kita tetap menjaga hati kita. Amin. Amin. Dengan cara apa kita menjaga hati kita? Mari terus kita dekat dengan Tuhan. Amin. Amin. Hanya dalam hadirat Tuhanlah hati kita bisa dijaga. Hanya ketemu Tuhan, hanya datang terus berhadapan dengan Tuhan. Mau di rumah, mau di gereja, mau di mana kita berada, pastikan koneksi hatimu dengan Tuhan tetap terjaga. Itu jalan satu-satunya untuk menjaga hatimu. Amin. Terkoneklah dengan Tuhan, mengalami koneksi dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Karena kalau kita tidak terkonek dengan Tuhan, pasti error.
kedua yang harus kita supaya kita melihat apa yang kita minta, apa yang kita doakan itu diberikan Tuhan bagi saya dan saudara. Amin. Adalah terus berjalanlah bersama Tuhan. Amin. Karena engkau adalah orang yang lebih dari pemenang. Amin. Amin. Kita mencatat engkau lebih dari pemenang. Orang yang lebih dari pemenang bukan orang yang tidak pernah kalah, bukan. Orang yang lebih dari pemenang, orang yang dia pernah gagal, pernah kalah, tapi dia tidak pernah mau menyerah dalam hidupnya. Ya, dia tidak pernah mau menyerah untuk melakukan apa yang Tuhan mau lakukan. Dan itu pastikan bersama saudara. Pastikan itu prinsipnya hidup, prinsip hidup saudara. Engkau lebih dari pemenang. Amin. Amin. Berjalan teruslah. Sekalipun mungkin dalam jalanmu engkau belum melihat. Dalam perjalananmu engkau belum melihat melihat tujuan akhirmu. Mungkin dalam perjalananmu masih bilang, wah masih di tengah-tengah ini. Atau belum sampai setengah lagi. Tapi teruslah berjalan. Sama dengan saya pernah membaca satu buku saudara. Mereka tersesat atau mereka tertinggal dari rombongan mereka di satu gurun atau satu tempat salju. Nah, mereka berdua tertinggal. Mereka sudah kedinginan. Tempatnya belum mereka lihat. Diganggu dengan angin. Sudah kedinginan, diganggu dengan angin. Yang teman satu bilang begini, kalau mau hidup cuman satu kuncinya. Dia bilang apa? Temannya bilang, sudah kedinginan, cuman satu kuncinya, berjalanlah terus walaupun perlahan-lahan. Karena dia bilang, kalau kita di sini mati beku. Kalau kita berhenti di titik ini, kita akan mati beku. Dia bilang, walaupun kesempatan kita hidup mungkin cuma 0,0%, tapi itu masih ada. Berjalanlah terus. Dan mereka berdua berjalan. Dan satu saat mereka sampai di tempat yang mereka tuju. Amin. Setelah sampai di situ, temannya bilang begini, benar ya apa yang kamu bilang. Berjalanlah terus walaupun tertatih-tatih. Kalau orang dua berhenti tadi, begini pendua sobeku, jadi es batu. Saya percaya jemaat di tempat ini, kita semua hamba Tuhan yang ada di tempat ini pun, mari, terkadang kita melihat sesuatu yang membuat orang dunia bilang membagongkan hati kita. Tapi ya, mari teruslah berjalan. Amin. Teruslah berjalan. Terus nikmati. Ada begitu banyak kerikil dalam perjalananmu. Bahkan bukan cuma kerikil-kerikil dalam perjalananmu. Mungkin ada batu yang besar yang menghalangi jalanmu. Tapi percayalah, Hana mengalaminya. Hana mengalaminya dalam perjalanannya. Ada begitu banyak kekecewaan yang dialami. Ada begitu banyak kesakitan yang dialami. Tapi dia terus berjalan menuju Shilo. Dan dia terus mencurahkan isi hatinya di Shilo. Dia terus berjalan bersama Tuhan. Dia tetap memegang teguh bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Tidak pernah gagal. Dan yang ketiga saudara, untuk kita tetap meyakini apa yang kita minta, Tuhan akan beri bagi saya dan saudara. Yang ketiga adalah terus meyakini bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Amin. Ya, Ayub pasal 42 ayat 2 bilang, aku tahu sekarang bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup. Amin.
Mungkin begitu banyak rancangan orang lain, rancangan dunia ini yang akan mencoba-coba menggagalkan rancangan Tuhan dalam hidupmu. Tapi yakinilah bahwa rancangan Tuhan itu tetap berlaku dalam hidup. Apapun keadaanmu sekarang, apapun yang kondisi yang sedang engkau alami hari-hari ini, percayalah rancangan Tuhan itu tetap indah dalam hidup. Percayalah rancangan Tuhan itu tetap membawa engkau menikmati sampai tempat tujuannya. Amin. Walaupun dalam perjalanan, kalau kita lihat dalam perjalanan Ayub mengalami fase-fase yang mengerikan dalam hidupnya. Dia sampai pernah bilang, Tuhan, kalau begini lebih baik Tuhan tidak pernah kasih lahir ke kita. Tuhan, kalau begini lebih baik hari ini angkat Tuhan. Tapi saya mau bilang, Ayub tetap menjalankan apa yang Tuhan mau. Amin. Sehingga satu titik di pasal 42 Ayub menemukan satu titik di mana Ayub berkata, oh dahsyatnya Engkau Tuhan, oh berartinya Engkau Tuhan, oh Engkau luar biasa Tuhan. Sampai ayat itu Ayub sebutkan, aku tahu sekarang tidak ada rancangan Tuhan yang gagal dalam hidupku. Wow, dahsyat. Amin. Rahasianya apa? Ayub bilang, dulu aku tahu tentang Engkau hanya dengan kata orang. Artinya Ayub cuman apa tentang kata orang tentang Tuhan dia percayai. Tapi sekarang dia bilang, aku melihat dengan mata kepalaku, dia Tuhan yang besar. Amin. Hari-hari ini mungkin ketika perjalanan kita, apa yang kita impikan, apa yang kita minta belum dijawab oleh Tuhan, percayalah engkau akan bertemu Tuhan satu saat. Bukan nanti bertemu Tuhan setelah engkau mati. Wow, bukan begitu. Kekristenan sejati adalah menikmati sorga sebelum engkau mati. Jangan nanti menikmati sorga, so tutup mata. Wah. Makanya saya sekarang tidak suka dengan lagu. Saya suka iring Yesus sekalipun menderita. Jangan terus begitu. Nyanyianmu itu loh, rubah. Kalau orang Papa Rohani saya bilang itu, kalau nyanyinya begitu terus-terus, sekolahmu kurang dalam, tidurmu kurang nyenyak gitu. Atau yang seperti yang di TikTok bilang, bangun kau keong racun, salah tidur kau. Jangan nyanyi lagi, meskipun saya susah menderita dalam dunia. Cukup. Tuhan tidak mengizinkan engkau menderita terus. Karena Tuhan membawa engkau menikmati sorga dalam hidupmu. Amin. Masa di sorga menderita? Jadi orang Kristen, tapi bukan berarti kita tidak akan mengalami yang namanya ujian. Tapi jangan tinggal di ujian terus. Kalau engkau tinggal di ujian terusnya naik kelas. Harus naik kelas. Dan nikmati dulu kan, kalau orang naik kelas nikmati apa? Oh, kegembiraan, kesenangan. Oh, nikmati, kita ujian naik kelas. Senang. Anak kalau naik kelas pasti dia senang. Apalagi kalau orang tuanya kasih hadiah walaupun kecil, hadiahnya pasti dia senang. Ya sama seperti itulah hidup saya dan saudara. Jangan dalam ujian-ujian terus, pergumulan terus. Kapan engkau senang? Harusnya ketika pergumulan itu datang, engkau bilang terima kasih Tuhan, tapi saya percaya saya lulus ujian ini. Dan saya akan menikmati senangnya hidup. Itulah surga yang engkau nantikan. Tuhan juga tidak menginginkan, memang kita dipanggil, ada ayat Alkitab, engkau dipanggil bukan hanya untuk senang, tapi engkau dipanggil juga untuk menderita bersama Yesus. Iya, Yesus menderita. Iya, memang Yesus menderita, mati di kayu salib.
Tapi setelah Yesus mati di kayu salib, apakah dia menderita terus di kayu salib? Tidak. Dia hidup kembali. Sama seperti saya dan saudara. Harusnya ketika kita dalam ujian hidup, kita mengalami kesuksesan dalam ujian hidup, kita mengalami yang namanya kanaan hidup kita. Sama seperti Hana, ketika dia mengalami apa yang dia minta kepada Tuhan, dia diberi anak, dia bilang apa? Lenyaplah kesengsaraanku. Ya, sehingga Hana menciptakan pujian. Di dalam pasal yang kedua, ayat 8 dia bilang begini, ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Ia mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Ayat 9 bilang apa? Langkah kaki orang-orang yang dikasihnya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik dan akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Amin. Amin. Hana menyanyikan pujian setelah dia lepas dari penderitaannya. Setelah dia lepas dari apa yang mereka selama ini jas tentang hidupnya. Apalagi kalau yang namanya orang mandul di Israel itu adalah kutuk bagi seorang perempuan. Tapi ketika dia lepas dari hal itu, dia bilang seperti itu, langkah kaki orang yang dikasihinya dilindungi Tuhan. Amin. Tuhan memberi kehormatan. Ini bicara tentang kesenangan, bicara tentang berkat, bicara tentang promosi hidupmu. Amin. Jadi jangan mau terus menderita, jangan mau terus hidup dalam penderitaan. Tapi engkau punya keyakinan, satu kali kelak aku akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Amin. Untuk itu pastikan hidupmu meyakini apa yang saya katakan tadi, meyakini bahwa rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal dalam hidup kita. Amin. Rancangan Tuhan itu tetap akan datang buat hidup saya dan saudara. Dan kapan waktu rancangan Tuhan itu? Ketika kita mengalami, ketika kita terus taat, saya percaya tidak lama rancangan Tuhan itu berlaku dalam hidup saya dan saudara. Amin. Tidak lama. Tuhan kalau mau promosi, seperti Hana berdoa, ketika berdoa, ayat Alkitab bilang apa? Setelah Hana berdoa, besok harinya, dengan kedua harinya, Hana mengandung. Tidak lama. Tidak lama, saudara. Bahaya kalau kita dalam penderitaan lama-lama. Bahaya. Bisa-bisa kita kutuki Tuhan kita. Karena bahaya. Ayub saja, waktu dia menderita pertama-tama kan dia bilang apa? Dia bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tapi ada pasal yang kelima sampai pasal yang ke-10, Ayub bilang, Tuhan, kenapa kita lahir kalau cuma untuk menderita? Bahaya kalau penderitaan terlalu lama. Makanya untuk supaya kita mengalami penderitaan itu tidak terlalu lama, satu jalannya, kuncinya, taat saja. Amin. Taat. Taat sama Tuhan. Amin. Taat. Karena dari kejadian sampai wahyu itu cuman kalau ditarik garis merahnya, benang merahnya, kita akan menemukan satu kata ini, taat. Taat. Ketika kita taat, kita tidak berontak, kita akan mengalami yang namanya kedahsyatan Tuhan itu. Kita akan mengalami
Sekalipun dalam proses Hana mengalaminya, dia taat. Dia tahu. Kalau orang Indonesia bilang, dia tahu DP takdir. Takdir saya ditakdirkan awalnya itu mandul. Ya, saya tahu. Mandul memang, mandul. Tapi Hana bilang tidak mungkin. Hana punya kepercayaan, sekalipun saya mandul, saya percaya Tuhanku tidak mandul. Amin. Tuhanku Tuhan yang dahsyat, Tuhanku Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup. Makanya ketika Hana berdoa dia bilang, ayat tadi yang kita baca tadi apa? Ini anak yang kudapati ketika aku meminta. Wah, dahsyat. Hari-hari ini, sekali lagi, hari-hari ini, apa yang kita minta dalam hidup kita? Apa yang kita minta dalam hidup kita yang akan kita inginkan Tuhan realisasikan? Percayalah, lakukan seperti yang saya katakan tadi. Amin. Maka kita akan menemui Tuhan berkarya dalam hidup saya dan saudara. Amin. Selepas Hana memperoleh anak, yang terakhir untuk supaya kita mendapatkan yang lebih lagi, yang tuh ketika kita doakan yang terakhir, ketika kita mau terus bersyukur. Amin. Amin. Hana ketika dia dapat Samuel, kalau pikiran orang-orang yang bilang begini, kenapa Samuel diserahkan kepada Imam Eli? Karena sudah Pak anak deh, tapi diserahkan sama Tuhan lewat Imam Eli. Itu karena apa? Karena Hana mau bersyukur. Karena dia tahu anak itu titipan, anak itu berkah, harus dikembalikan kepada sang pemiliknya. Akhirnya apa? Dengan ketaatan Hana bersyukur. Ketaatan Hana dengan dia bilang rancangan Tuhan tetap berlaku dalam hidupku. Akhirnya apa? Samuel dipilih Tuhan jadi seorang nabi yang besar, nabi yang dahsyat di zaman itu, menggantikan Imam Eli. Karena Imam Eli ada sebagai seorang imam, tapi imam yang tidak taat, imam yang kompromi dengan apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Saya percaya hari-hari ini kalau kita mau bersyukur, saya percaya ada begitu banyak kesaksian tentang ucapan syukur saudara. Makanya lakukan terus, dan saya percaya Tuhan menyertai saya dan saudara. Amin. Dan saya percaya apa yang diminta oleh jemaat di tempat ini, apa yang diminta oleh keluarga hamba Tuhan di tempat ini pasti digenapi oleh Tuhan. Karena firman Tuhan, iya dan amin. Sebab seperti firman tadi bilang, ayat 20, 1 Samuel pasal 1 ayat 20 bilang, maka setan kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamakan itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Amin. Amin. Jangan pernah berhenti meminta, karena saya percaya Tuhan yang mendengarkan itu pasti mengabulkannya. Puji Tuhan, mari kita mau menyembah Tuhan.